Kamu lagi, kamu lagi. Ini udah berapa kali kamu datang ke tempat saya nih ya? Ya, nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu tuh pasti tahu betul kan kenapa saya panggil kamu ke sini hari ini lagi, ya kan? Kamu tuh selalu ya cari gara-gara terus ya. Iya, tapi udahlah ya. Terserah kamu, silakan aja kumpulin alasan. Kamu silakan bikin alibi sebanyak yang kamu bisa buat alasan kenapa kamu bisa dipanggil sini, dan biar kamu bisa lolos atau apapun itu terserah. Intinya, saya mau langsung ngomong ke kamu ya. Nilai ujian terakhir kamu di kelasku itu, jujur ya, itu parah banget. Parah banget. Tapi ya bukan cuma karena nilai yang rendah ya. Bukan cuma karena nilai yang parah. Tapi karena saya tahu kamu itu nyontek. Kamu nyontek lagi, ya kan? Saya udah lihat semuanya. Ya jujur sih, saya tuh bener-bener gak nyangka ya kamu bakal ngelakuin itu secara terang-terangan. Serius ya, saya tuh sampai bengong untuk beberapa waktu. Apalagi waktu saya ngecek kertas ujian kamu. Dari track nilai kamu tuh sangat meragukan ya kalau hasil dari lembar jawab kamu itu asli. Sampai-sampai saya mikir, ini beneran dia yang jawab. Ini beneran kamu yang jawab. Ya, bukan saya merendahkan, tapi memang karena selama ini saya pikir kamu tuh bukan tipe orang yang bakal ngambil jalan pintas begitu sih. Ya, meskipun kamu punya potensial, tapi kalau cuma kamu sendiri yang belajar itu kayaknya masih kurang ya. Jadi, Bapak nawarin aja. Gimana kalau misalkan kamu belajarnya itu di rumah saya? Ini spesial, ini penawaran spesial buat kamu, biar kamu bisa dapetin nilai yang lebih bagus. Soalnya saya tuh kecewa banget. Saya tuh kecewa sama murid saya kalau misalkan dapat nilai yang anjlok kayak gini. Masalahnya kamu ya memang ini dapat nilai yang bagus, tapi saya rasa ini bukan asli jawaban kamu. Tapi ya, kadang saya memang liatin kamu dari meja. Kadang cuma bengong liatin jendela. Dan saya juga tahu kadang kamu pura-pura nyatat kan. Tapi sebenarnya juga kamu cuma ngelamun. Jujur, untuk beberapa hari belakangan ini perhatian saya tuh ke kamu. Ya, gimana ya? Kamu tuh lagi ada di ruangan kelas, tapi fokus kamu tuh nggak lagi di pelajaran. Dan itu bikin saya kesel. Dan bikin saya tuh mikir, ini anak ada masalah apa? Saya masih ingat kok, kamu dulu sering jawab pertanyaan-pertanyaan di kelas. Ya meskipun salah ya. Tapi dari keberanian itu, saya merasa senang karena interaktif. Kadang malah kamu yang paling cepat buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman yang lain. Kamu juga sebenarnya kelihatan tertarik ya sama pelajaran yang saya jelasin di kelas, tapi sayangnya mungkin kamu kurang sedikit pembelajaran lebih intens lagi. Makanya saya kasih pilihan biar kamu gak gagal di kelas saya. Iya, saya ngomong serius. Masalahnya nilai kamu sekarang ini udah di ambang batas. Dan kalau kamu terus-terusan kehilangan fokus kayak gini, bahkan kamu gak bisa dapetin nilai yang lebih tinggi dari ini, bisa-bisa kamu bener-bener gagal. Enggak, kamu jangan ketawa-ketawa. Saya lagi ngomong serius.
Ya, mungkin pembawaan saya memang santai, tapi saya serius. Ya, nggak lagi marah. Nggak lagi marah. Tapi, seenggaknya kamu dengar penjelasan saya. Kasih saya alasan. Kenapa kamu sampai nggak belajar buat ujian dan kamu berani buat nyontek? Hmm? Kenapa? Kalau memang sesuatu yang pribadi, eh kamu keberatan buat cerita, silahkan. Tapi saya harap saya sebagai dosen kamu bisa cerita ke saya biar saya mungkin bisa bantu. Tenang aja, semua cerita kamu gak bakal saya sebarin ke siapa-siapa. Ini janji guru, seorang guru. Janji dosen kepada mahasiswanya. Jadi gak apa-apa, silakan aja cerita. Daripada saya biarin kamu nilainya tetap anjlok kayak gini, dan kamu malah ngulang di semester depan nanti, malah kamu yang malu ya kan? Iya ya, gak apa-apa, cerita aja. Ya, aman kok. Mungkin kamu ada rahasia yang kamu gak bisa cerita sama teman-teman kamu. Ya, saya bisa mendengarkan. Gak apa-apa, santai aja. Atau mungkin gini, jangan anggap saya sebagai dosen kamu atau guru kamu, jangan. Tapi anggap saya sebagai teman kamu, oke? Biar suasananya lebih nyaman, gini aja. Jangan panggil saya bapak, jangan panggil saya guru dosen, tapi panggil aja kamu. Kita pakai bahasa kasual aja, oke? Biar kita bisa bonding hubungan kita, biar kamu bisa lebih nyantai, bisa lebih relax, dan kamu bisa cerita semuanya, oke? Anggap aja saya sebagai teman kamu. Paham? Oke, jadi sekarang silakan kamu cerita aja sama aku. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Kita biasain aja, oke? Pelan-pelan, kita santai. Ya, ceritain semuanya pelan-pelan. Slowly. Oke. Aku ulangin pertanyaannya ya. Kamu itu kenapa? Kelihatannya kamu lagi nggak fokus. Ada sesuatu kah? Oh, jadi gitu. Itu alasan kenapa kamu nggak bisa fokus di kelas. Hmm, putus. Kalian putus ya? 3 minggu yang lalu. Oh, oke. Berarti kamu udah coba buat balikan sama cowok kamu, tapi malah makin runyam dan kamu makin kepikiran. Iya, masuk akal sih. Aku tuh sempat mikir kalau sesuatu yang aneh tuh terjadi sama kamu, ya mungkin masalah keluarga atau semacamnya, tapi ternyata kamu malah lagi patah hati ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Percaya aja, kan aku juga pernah muda. Pernah punya cerita-cerita cinta monyet, bahkan pernah ngalamin cinta bertepuk sebelah tangan dan semacamnya. Ditolak juga saya pernah, putus juga pernah. Jadi ya kurang lebihnya aku paham kok. Ya walaupun kedengarannya klise sih ya. Patah hati memang bisa bikin kepala kita tuh kacau, pusing, gak fokus. Mikirnya ke orang yang itu terus gitu kan. Kamu tuh kangen sama dia, sama cowok kamu itu. Kamu tuh pengen balikan mungkin karena kamu masih sayang sama dia. Iya kan? Iya, putus atau perpisahan itu memang rasanya itu memang berat. Tapi masalahnya dunia itu nggak berhenti berputar, dunia itu terus jalan, ya kan? Iya, aku pernah ngalamin juga. Waktu aku masih muda, aku pernah putus sama seseorang yang aku pikir ya orang itu adalah segalanya.
Waktu itu aku juga ngerasa dunia itu runtuh, hancur. Dunia itu berhenti, aku gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mikir dengan jernih. Aku malah sampai berpikir kalau hidupku tuh ya bakal kosong selamanya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya ternyata itu cuma bagian kecil dari hidup kamu. Makanya aku mau bilang sesuatu sama kamu nih ya. Eh, ya mungkin kamu gak bakal suka sih, tapi aku bakal jujur. Cowok itu, cowok yang kamu suka itu, mungkin aja bukan cinta sejati kamu. Iya mungkin sekarang rasanya kayak gitu ya. Tapi masalahnya, eh kamu diputusin kan? Kamu ngerasa dia tuh satu-satunya orang yang penting buat kamu, tapi percaya aja, perasaan itu tuh cuma sementara. Kamu itu masih muda, hidup kamu masih panjang. Dan di luar sana juga masih banyak kok cowok-cowok yang ganteng, yang baik, yang bakal kamu temui nanti. Lagi pula, coba lihat kamu. Kamu tuh interaktif. Kamu tuh punya potensi. Kamu itu punya kemampuan belajar sebenarnya. Ya meskipun gak sempurna, masih ada kurangnya di beberapa materi, di beberapa makul. Tapi kalau kamu biarin perasaan kamu kayak gini terus, itu juga gak baik buat kamu. Oke? Kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu bisa dengan mudah menarik perhatian cowok di kampus. Sebenarnya bisa. Secara kamu juga cantik. Tapi di atas itu juga ada yang lebih penting, nilai kamu. Balik lagi nih. Balik lagi ya, saya peringatin. Maaf, aku peringatin. Kamu juga harus fokus sama diri kamu sendiri. Demi kebaikan kamu. Kamu harus fokus belajar, kamu harus fokus buat naikin nilai kamu, biar kamu bisa lulus, kamu bisa ya mungkin cari perhatian atau dapetin perhatian teman-teman kamu lewat tugas kamu, gak cuma kecantikan kamu. Karena bakal keren kalau kamu cantik dan pintar. Ya kan? Jadi ya jangan sampai satu hubungan itu menghancurkan masa depan kamu sendiri. Ya, masih banyak kok cowok yang lain yang aku yakin pasti mau sama kamu. Atau mungkin mau coba kita bonding lebih dalam lagi. Ya, siapa tahu kan kamu tertarik. Aku bisa bantu kok buat sembuhin sakit hati kamu. Enggak, aku nggak bercanda. Aku serius. Demi kebaikan kamu, demi biar kamu bisa balik lagi ceria, biar kamu bisa balik lagi fokus, biar kamu bisa dapetin nilai yang lebih baik, yang lebih tinggi. Ya, aku bisa bantu lah. Ya, salah satunya dengan cara ngobatin sakit hati kamu. Ya, intinya sederhana. Sederhana banget. Kamu lupain cowok itu dan fokus sama diri kamu sendiri. Bangun sesuatu untuk masa depan kamu. Ya mungkin karir kamu, pengetahuan kamu, tujuan hidup kamu. Pokoknya diri kamu sendiri. Kamu gak perlu takut dibilang ego. Karena memang kamu harus mikirin diri kamu sendiri. Gitu loh. Ya. Lagi pula juga banyak kok hal-hal yang jauh lebih penting daripada tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Gak usahlah kamu gamon, gagal move on sama cowok itu. Masih banyak yang peduli sama kamu. Saya contohnya. Aku bisa jadi teman kamu, bisa jadi dosen kamu. Atau mungkin lebih dari sekedar teman. Kayak yang sekarang ini. Karena ya biar fair aku bakal kasih tahu ya. Soal putus. Aku itu pernah putus lebih dari sekali. Dan setiap kali itu terjadi, aku memutuskan untuk memperbaiki diri,
belajar lebih keras dan serius. Ya, menjadi versi terbaik dari diri aku yang sebelumnya. Dan akhirnya ya aku sampai di sini kan. Aku bisa jadi dosen kamu. Bahkan sekarang aku bisa dibilang jadi teman kamu, teman curhat kamu malah. Ya aku memang seorang profesor. Aku dosen. Tapi kalau dilihat dari umur kan, aku juga masih muda dan jarak kita juga gak terlalu terpantau jauh, masih oke lah. Siapa tahu, siapa tahu kamu mau langsung dapetin orang yang bisa kamu percaya. Jadi ya percaya aja. Waktu aku bilang kamu masih punya kesempatan besar, dan ngomong-ngomong soal kesempatan ya, aku bakal ngelakuin sesuatu lah yang mungkin seharusnya gak aku lakukan. Aku bakal kasih kamu kesempatan kedua buat ujian nanti. Ya. Ya sebenarnya gak ada sih ujian yang kedua. Tapi ya biarin lah ya. Biarin aku sebagai teman kamu bantu kamu buat ngulangin. Tapi ini rahasia. Ya. Soalnya kalau misalkan mahasiswa yang lain tahu, mereka pasti bakal protes. Jadi jangan sampai kamu cerita ini ke siapa-siapa. Deal. Iya, biar fair aja. Aku punya rahasia kamu dan kamu juga punya rahasia aku. Ya kalau misalkan mereka tanya ya, kamu bisa cari alasan sendiri aja. Atau mungkin nanti aku bisa bantu kamu juga kok. Jadi jangan takut. Jangan takut. Aku ngelakuin ini ya karena aku peduli sama kamu. Aku bener-bener pengen kamu berhasil. Aku gak mau lihat potensi kamu tuh terbuang cuma-cuma hanya karena satu cowok yang gak bertanggung jawab dan berakhir buruk buat kamu. Kamu ngerti kan? Ya, sebagai teman, aku bisa jadi tempat buat kamu curhat. Jadi ya, kamu bisa pakai itu. Dan sekaligus sebagai dosen, aku bisa kasih kamu kesempatan yang dimana itu juga jangan sampai ada yang tahu, oke? Ya, aku kasih kamu waktu. Meskipun aku kasih kamu kesempatan, tapi aku kasih kamu waktu buat kamu belajar. Jangan semuanya kamu pakai cara instan. Nyontek, cheating, curang, segala macam tuh jangan. Kamu harus tetap berusaha, oke? Soalnya aku suka sama cewek yang jujur dan terus berusaha. Pokoknya pantang menyerah. Aku suka sama cewek kayak gitu. Iya, aku yakin kok. Sebenarnya kamu masih ingat sebagian besar dari materi yang aku ajarin. Ya walaupun mungkin kelihatannya cuma ngelamun, tapi ya aku tahu kamu tetap dengar. Ya, nggak tahu sih berapa persen pahamnya, tapi kamu tahu kan. Ya kamu cuma perlu ngingetin aja. Caranya dengan belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Cowok itu, nih denger ya, cowok itu tuh bukan satu-satunya orang yang bisa menghargai kamu. Tapi aku juga bisa menghargai kamu. Jangan sia-siain kesempatan itu, oke? Kamu itu anak baik. Dan aku juga berharap sama kamu, biar kamu juga mau memperbaiki diri. Ya, sama-sama belajar lah. Ya. Jangan buang waktu lagi. Ngerti kan? Ya. Gak apa-apa. Mau peluk? Iya, siapa tahu itu bisa nyembuhin sedikit rasa sakit hati kamu. Gak apa-apa, ini bakal jadi rahasia kita juga kok. Yang penting jangan sampai ada yang tahu. Ya. Ya udah, gak apa-apa, sini. Oke. Gak apa-apa. Sakit hati itu
manusiawi kok. Yang penting kamu mau dengerin aku sebagai teman dan sekaligus sebagai dosen. Dan sekali lagi aku tawarin buat kamu. Aku bisa jadi semuanya. Orang tua kamu, dosen kamu, atau teman kamu. Tapi lebih dari itu juga gak apa-apa. Yang penting kamu ngerasa aman. Dan kamu bisa fokus lagi sama pelajaran kamu, oke? Sama mata kuliah kamu. Kamu juga bisa memperbaiki nilai kamu. Tapi dalam catatan kamu juga harus belajar. Kamu harus berusaha sama diri kamu sendiri, oke? Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu tinggal tanyain aja. Dan biar kamu gak lupa, aku ingetin lagi. Aku nawarin kamu buat belajar secara privat di rumah aku. Ya kamu boleh nanti malam atau mungkin besok juga gak apa-apa. Kamu datang aja ke rumah aku ya. Kamu udah pernah ke rumah aku kan? Iya. Alamatnya masih sama kok. Gak ganti gak. Kan rumah aku cuma satu itu doang, gak pindah-pindah. Oke. Yaudah, kalau gitu kita balik lagi ya setelahnya ke posisi awal. Aku balik lagi nih jadi dosen kamu, oke? Kamu itu lucu banget ya. Tapi udah mendingan kan? Udah semangat lagi? Nah, gitu dong, bagus. Pokoknya semangat terus ya. Belajar terus, oke? Yaudah. Kalau gitu, sekarang kamu balik lagi ya ke kelas kamu. Karena saya juga masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke? Jangan lupa ya, nanti kontak aja. Udah punya WhatsApp saya kan? Oke, bagus. Yaudah. Ditunggu ya nanti malam. Jangan lupa. Kamu harus bisa fokus dan menghargai diri sendiri. Fokus sama diri kamu, oke? Janji sama saya ya. Oke. Yaudah, silakan. Terima kasih ya. Iya.